Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Kidimi dan saya masih membahas tentang view CLI. Nah, di video ini saya akan masih melanjutin di project sebelumnya, dimana sebelumnya kan kita sudah membuat Axios untuk simpan data, create data, lalu tampil semua data, lalu bagaimana update data dan delete data. Jadi semuanya pakai Axios. Lalu sebetulnya kita dari project ini saya lanjutin dengan menjelaskan tentang variable view X ya. Tetapi kalau teman-teman mencoba Axios untuk post, tampil, update dan delete, itu sudah cukup untuk bisa mengikuti penjelasan saya di video yang satu ini. Ya, tentang apa sih saya akan menjelaskan di video ini? Sebetulnya saya akan menjelaskan tentang loading ya. Jadi seperti ada animasi seperti itu ya. Jadi ada animasi yang memberitahu kalau itu sedang proses ya, sedang progress seperti itu ya. Contohnya gini, waktu saya login ya. Jadi saya login seperti ini, saya masukkan email misalnya untuk username-nya dan password yang salah misalnya. Nah, di sini kan diam, tidak ada proses yang memberitahu ini sedang apa sih sebetulnya. Apakah sedang berjalan di belakangnya dan sebagainya ya gitu ya. Nah, ada baiknya kalau seandainya saya kasih ini ya. Saya kasih apa seperti animasi seperti itu ya. Ya, misalnya animasi yang spinner yang kita kenal itu ya. Kita coba ya. Nih, ya. Dia diam hanya seperti ini ya. Apakah ada kesalahan atau tidak ya kita nggak tahu nih. Pokoknya diam seperti itu ya. Oke, kalau kita lihat ya di inspect ini, kita lihat apakah ada yang salah nih ya. Saya coba refresh ya, dan saya masukkan username berupa email, lalu password yang salah seperti ini. Saya klik bad request ya katanya ya. Ini username dan atau password invalid nih. Ya, jadi harusnya ada konfirmasi di sini ya. Kayaknya saya belum menjelaskan, saya belum sampai ke sana ya Pak login ya. Harusnya ada ya. Kita coba ya. Saya coba lihat dulu komponen login saya. Nih. Login, oke, kayaknya memang nggak ada ya. Oke. Seharusnya saya kasih tahu kalau seandainya dia gagal ya. Oke, saya coba tambahin di sini nih. Saya coba tambahin di sini nanti ada sebuah div seperti ini ya, div. Misalnya username dan atau password invalid. Jadi kalau saya masukkan username sama passwordnya invalid, nanti akan muncul ini nih. Nanti di sini nih munculnya ya. Username dan atau password invalid. Saya coba kasih kelas dulu. Tapi bebas ya teman-temannya, mau dikasih di mana nih. Kebetulan saya kasih yang di sini. Mau di luarnya juga nggak apa-apa nih. Misalnya saya letakkan di sini misalnya ya. Nah, oke, seperti ini ya. Jadi kalau saya letakkan di luar seperti itu, saya coba kasih kelas ya, misalnya BG red 300 seperti ini. Oke, di sini saya kasih MJ misalnya 2, margin vertikal, lalu P-nya itu 2, misalnya padding dalamnya. Ya, oke. Saya kasih rounded seperti ini. Oke, saya kasih shadow misalnya seperti ini ya. Oke, dan lebarnya saya buat misalnya W min aja sesuai dengan oke, kayak yang kekecilan. W max saja sesuai dengan konten teksnya ya. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi ini ada pengaruhnya di sini ya, teman-teman. Kalau seandainya ada error nih ya,
di sini dia akan muncul nih. Jadi statusnya itu kita coba tambahin ya teman-temannya. Jadi dia tidak akan masuk ke show to do nih kalau seandainya username sama passwordnya invalid ya. Jadi dia akan muncul pesan seperti yang dikatakan di sini tadi nih. Kalau saya inspect ya, di sini ya, kalau saya masukkan yang salah nih, nah nih, bad request ya, username dan atau password invalid, ini sebetulnya sudah dapat dari message-nya ya, error false, error 2, error message ya. Ini saya ini ya datanya, statusnya ya. Jadi bisa saya tambahin di sini, misalnya ada misalnya Rizal seperti ini, ada statusnya misalnya false ya, lalu message-nya saya buat kosong seperti ini. Oke, nah sekarang saya coba, kalau di sini nanti saya tambahin ya, this result sama dengan, nah statusnya nanti dia jadi false ya di sini ya, dan sorry, ini titik 2 ya. Oke, nah di sini nanti message-nya menjadi error kita ambil yang di atas ya, data apa nih, message ya, titik message. Sebetulnya di sini ada status nih, bisa kita ambil ya teman-temannya. Jadi di sini bisa juga kita ambil error misalnya seperti ini, respon titik data status ya. Jadi ini masih ada lanjutan loginnya kemarin ya teman-teman. Jadi kalau lupa silakan nanti ditonton tentang login ya di video saya ini ya, kasusnya tentang login nih ya. Di sini saya membahas tentang login pada Vuex ini ya. Oke, nah sekarang saya coba tampilkan pesan ini. Kalau seandainya di sini ya, pip ya, result status false ya. Nah, nanti di sini ini ya, result status, nanti di sini message-nya ya. Kita ganti. Interpolation ya. Result message. Oke, kita coba ya. Pip, oke. Result status, oke. Nah ini teman-teman, kalau kita lihat dia sudah muncul ya. Tapi kita coba aja ya, misalnya D1. Nah nih, username dan atau password invalid ya. Oke, nah tapi kalau kita refresh, sebetulnya dia jangan muncul dulu ya. Karena di sini kan saya buat defaultnya dia false ya. Defaultnya dia false ya. Jadi kalau kita buat seperti ini misalnya, di sini nanti kalau di sini nanti kalau kita buat, kalau dia sukses kan di sini nih, nanti ini ya, nanti di sini adalah this result ya teman-teman ya, status ini nanti kita ambil ini nih, respon data nih ya, sama respon titik data, cuma bedanya kalau ini kan error ya teman-teman ya, error respon data. Kalau ini langsung aja ya, respon data titik status ya. Tetapi ini sih nggak diperlukan ya kalau dia sukses ya, tapi nggak apa-apa nih, kita ambil aja ya. Nah seperti ini ya, message-nya nanti karena kan dia langsung ke show to do ya, sebetulnya nggak dibutuhkan, tapi ya nggak apa-apa nih ya, seperti ini ya.
Jadi statusnya dia submit ya. Jadi bisa kita tambahkan lagi seperti ini ya teman-teman ya. Jadi submit status misalnya di sini false ya. Jadi belum disubmit. Nah, jadi kalau dia disubmit nanti di sini ya teman-teman ya bisa dibuat this submit datanya menjadi true ya. Nah, supaya tadi nggak muncul ini ya, maka ini akan jika dia statusnya false dan dia disubmit ya. Jadi apa tadi ya? Submit status ya. Submit status. Nah, seperti ini. Ya, maka nggak muncul nih ya. Kalau dia salah nanti dia akan muncul ya teman-teman ya. Di sini apakah iya ada validasi ya teman-teman ya. Tidak saya munculkan, sebetulnya ada validasi di sisi servernya ya. Di sisi servernya. Jadi kalau kita coba lihat nih ya, ada false error 1 message ya. Nih ada validasi nih. Harusnya di sini dimunculkan oleh saya ya waktu login ya. Oke, kita coba tambahkan ya. Seperti ini ya. Misalnya di sini spend ya. Oke. Nah, jadi kalau dia jadi dia di sini nih ya. Jadi if ya. If jadi kan munculin tadi apa nih? Result titik status ya. Misalnya di sini username harus diisi. Oke. Jadi di sini dia ke atas ya teman-teman ya. Jadi kita buat di sini W-nya full ya. Nah, tuh jadi dia nggak ke atas ya teman-teman ya. Oke, di sini juga nih tailwind-nya dengan W full ya. Nah, seperti ini. Username harus diisi nih. Ya. Oke, jadi kalau dia kosong ya, harus diisi ya. Nah, tapi ini harus disubmit ya maksudnya teman-teman. Jadi nggak langsung muncul seperti ini kan. Kalau ini kan dia langsung muncul nih. Walaupun tidak saya submit ya. Oke, jadi di sini harus statusnya dia submit status dulu. Jadi baru muncul ya. Nah, jadi gini. Oke, oh ini salah ya, bukan submit data teman-teman ya. Submit status ya. Oke, saya salah nih. Oke. Ini adalah submit status ya, teman-teman ya. Oke, ini kita coba ya. Nah, tuh ya. Oke, kita coba. Nih. Dia muncul di sini nih ya. Teman-teman ya. Padahal kita mau muncul di sini. Oke, nah ini kan kita lihat teman-teman ya. Sebetulnya ini sudah saya jelaskan ada di servernya itu saya pakai Laravel ya teman-teman ya, di sini nih. Nah ini ya, saya coba buka dulu ya Laravel sebagai kode servernya. Nah ini kalau dia login nih ya, jadi ada error 1 ini untuk validasi ya teman-teman ya. Ada error 2 itu kalau seandainya username sama password yang dimasukkan itu invalid ya. Error 1 ini kalau seandainya dia tidak dimasukkan sama sekali ya, seperti tadi kan gini. Jadi tidak boleh kosong maksudnya gitu ya. Nah jadi ada error 1 itu kalau dia kosong. Kalau error 2 ini saya buat kalau dia masuk tapi tidak
cocok username atau passwordnya ya. Nah, validasi kalau dia kosong nanti di sini ya teman-teman ya. Jadi di sini ada satu lagi data ya, adalah error nih ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba tambah lagi di sini. Errornya itu 0 defaultnya ya. Karena sini kan 12 nih. Nah, nanti di sini kita tambahin ya. Kita tambahin kalau dia error itu nanti masuk di sini ya teman-temannya. Jadi ini mana tadi ya, di sini tadi, di sini bukan di sini ya, tapi dia akan masuk di sini nih kalau error nih di catch-nya ya, karena dia menangkap ada kegagalan ya teman-teman ya. Nah, di sini nih. Jadi kalau kita coba jalanin ya. Nah, ini hello muncul kan. Oke, jadi dia masalahnya di sini nih ya. Nah, di sini juga kita akan tangkap errornya ya teman-teman ya. Error. Nah, di sini. Di sini tadi nggak ada error ya teman-teman. Jadi dia kalau dia sukses nanti tidak ada error nih. Error tuh ada ketika dia gagal saat validasi kosong atau username sama password dimasukkan itu invalid ya. Ada error 1, ada error 2. Kalau dia sukses nanti nggak ada errornya. Oke, di sini nanti errornya kalau dia sukses default ya teman-teman 0 ya. Oke, nah di sini kalau dia gagal nanti error respon titik data ya. Ini error nih, Oke, seperti ini ya. Nah, jadi ini jangan muncul ya teman-teman ya, jangan muncul di sini ya. Oke, jadi saya akan buat if lagi di sini ya, n ya, n lagi di sini. Jadi di sini ada result ya, result titik error sama dengan 2 gitu. Jadi kalau dia ini nggak akan muncul nih, dia akan muncul di sini ya. Tapi kalau saya masukin username sama password yang invalid, nanti masuk sini username dan atau password invalid. Nah, tapi kalau dia kosong nanti tidak saya masukin, ada validasi juga, username harus diisi ya. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, di sini username harus diisi ya. Oke, ini saya ganti spend ya. Ini ya. Nah, tapi teman-teman di sini kan nanti ada pesan sudah yang dikirimkan ya teman-teman ya. Nih dia pakai array ya, message-nya ya, validator errornya nanti kalau teman-teman lihat sekali lagi kita coba lihat di sini ya. Kalau tidak diisi nanti, nah nih message-nya itu nanti dalam bentuk array nih ya. Oke, sekarang kita bagaimana kita munculkan ya. Di sini berarti nah di sini ada ya. Di sini mungkin saya buat div aja kali ya teman ya. Saya buat div. Nah, di sini nanti kita buat p4 ya, atau bisa juga spend ya. Sorry ya, saya masih mencoba-coba ini p4 ya. Nah, di sini nanti apa ya, result status message ya, in. Oke, jadi ini error message ya, in. Nah, sini. Nah, di sini biasanya kan ada key harusnya teman-teman ya, kalau dia pakai itu ya, key seperti ini. Oke, kita coba
indeks ya, indeks temannya dia tuh biasanya ada indeks di sini, IDX ya. Nah di sini nanti IDX ya. Oke, nah pesannya nanti oke ya, dia minta di refer ya. Oke, kita div ini, div ya, di div ini div. Nah nanti ini kita pindahin aja teman-teman ya, bukan di sini nih. Ini di dalam span. Oke, sorry ini kodenya jadi kacau. Nah, kita letakkan di dalam span ini aja nih. Span. Ya, jadi pivotnya kita letakkan di sini. Ya. Nah, seperti ini. Oke, nah di sini nanti message-nya ya. Nah, ini error message yang ini ya. Oke, kita coba ya teman-teman ya. Kita coba misalnya kosong nih. Kita refresh ya. Bisa kosongin. Oke, dia belum muncul. Harusnya dia muncul ya teman-teman ya. Error message in result. Oh, bukan status. Nggak ada status tapi message. Oke. Karena di sini ya, oke. Nah, itu ya. The username field is required. The password. Oke. Oke. Jadi sudah result message. Nah, cuman kalau teman-teman lihat ya, message itu kan ada dua ya teman-teman ya. Ada message nih, ada message pass username sama message password ya. Karena kan di sini validasinya ada dua nih. Ya kalau kita lihat ya, validasi untuk username sama validasi untuk password ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini saya tambah username ya teman ya, username. Nah jadi di sini error, username. Nah tuh ya, di sini error username. Ini khusus untuk menampilkan error username ya. Oke. Nah the username field is required ya. Oke. Nah maksudnya gini, nih ya, kalau seandainya ada validasinya ada lebih dari 2, nanti bisa ditampilkan juga di sini teman-teman ya. Nah sekarang kita coba ini span ini kita buatkan kelasnya ya, di bawah aja kali ya, kelas. Jadi big red misalnya ini 200 seperti ini. Oke, kita coba buat rounded. Nah seperti itu, rounded XL misalnya. Oke, dan PX nya kita buat 2 paddingnya. Nah seperti itu ya teman-teman. Boleh nanti mungkin ini sedikit pekat, merahnya misalnya 600 bisa juga. Nah ini the username field is required. Jadi teksnya nanti kita buat misalnya teks what misalnya gitu ya teman-teman ya. Nah tuh ya. Oke, misalnya kita buat teks small. Nah tuh the username field is required ya. Oke, bisa nanti berbahasa Indonesia ya teman-teman. Itu tergantung nanti di sininya nih.
Jadi kalau mau diganti bahasa Indonesia nanti disilakan ya teman-teman ya. Jadi bisa kita translate ke dalam bahasa Indonesia ya. Jadi misalnya di sini username ini saya pakai Laravel ya teman-teman ya. Nah ini jadi username harus diisi misalnya. Nah nih, jadi kalau teman-teman kita balik lagi ke sini nanti, nah bahasa Indonesia username harus diisi ya. Begitu juga nanti password ya. Jadi untuk servernya untuk SFVI saya menggunakan Laravel ya teman-temannya. Jadi kalau bingung tentang REST-API nanti bisa dilihat di sini ya teman-teman ya. Di sini ada REST-API Laravel. Nanti teman-teman bisa lihat ya, mulai dari part 1, part 2, part 3 saya jelasin nanti. Ini cukup lumayan banyak ya untuk penjelasan REST-API-nya. Jadi kalau seandainya teman-teman belum paham, nanti silakan dilihat video saya tentang REST-API menggunakan Laravel 9 ya teman-teman ya. Oke, nah jadi kita sudah sukses tadi ya untuk yang ini ya, untuk yang bagian ini saya tambahkan dulu ya teman-teman ya, required ya. Jadi password harus diisi ya. Oke, nah ini kita coba lagi ya. Nah tapi passwordnya belum ditambahnya teman-teman, jadi sama nih, jadi saya kopikan aja untuk passwordnya teman-teman ya. Ini misal status, submit status, tapi di sini nanti error password saya buat ya. Ini error password dan ini adalah password ya. Nih karena yang dikirim itu nanti adalah ini ya, nih password ya teman-teman ya. Jadi bisa kita coba lihat. Nah seperti ini, jadi teman-teman bisa lihat di sini nih, waktu dia error nanti dia kirim juga password nih. Nih ya, status post ya, error 1. Nah message-nya ada password sama username. Jadi saya ngambil yang username yang ini, passwordnya ini. Oke, nah sebetulnya saya mau menjelaskan tentang spinner loading ya teman-teman ya. Tapi karena ini belum selesai, jadi saya selesaikan ya. Oke, jadi kalau seandainya saya tidak isi, nanti dia muncul validasi seperti ini. Dan tapi kalau saya isi tapi salah misalnya username atau passwordnya, nah nanti dia muncul di sini username dan atau password invalid. Nah kalau saya masukkan ya, walaupun dia salah juga, kita ini kalau kita coba ya teman-teman ya, misalnya saya masukin ini ya, nah dia seperti nggak ada proses ya, vakum seperti itu. Nah saya rencananya mau saya tambahkan login di sini, spinner loading ya maksudnya teman-teman ya. Jadi kita tahu oh ini lagi proses seperti itu ya. Nah saya akan menggunakan ini nih, view spinner ya teman-teman ya. Dia tidak support untuk view versi 2, tetapi kan kita pakai view versi 3 ya, jadi nggak usah takut karena kita pakai versi view 3, jadi bisa kita gunakan. Oke, ini saya tutup aja mungkin untuk yang Laravel ya, biar nggak bingung teman-temannya. Jadi bagaimana caranya? Ini kita install dulu nih, npm install view spinner ya. Kita pakai view, kalau kita lihat di sini package JSON, kita pakai view versi 3 ya teman-teman, jadi dia akan support ya. Oke, saya tutup semua dulu ya. Nah saya akan install terlebih dahulu. Bagaimana tadi cara installnya? npm install view spinner. Nah seperti ini. Oke, kita tunggu. Jangan lupa koneksi internetnya teman-teman ya.
Oke. Nah, kalau kita lihat lagi di paket JSON nanti akan bertambah nih. View spinnernya versi 1.0.4. Nah, bagaimana cara pakainya ya? Kita coba nih. Pertama saya akan pakai di loading ya teman-teman ya. Jadi saat loading nanti dia akan ada muncul animasi spin di sini, menandakan dia lagi proses loading ya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi tidak seperti ini. Kalau ini kan dia tiba-tiba muncul aja nih validasinya ya. Oke. Jadi saya ke login page ya. Sorry. Salah nih saya nyebutnya login page ya. Oke, ya kita import dulu. Kalau kita lihat teman-teman ini websitenya nih. Jadi ada di mpmjs.com package view spinner. Jadi kalau kita lihat di sini ada tata caranya, jadi teman-teman bisa baca saja. Dan di sini ada, kalau salah ada demonya nih. Demonya itu bisa ngelihat bentuk-bentuk spinnernya. Nih live demo ya. Kita klik. Oh oke, sorry. Jangan di sini. Saya klik kanan aja. Nah nih. Nah jadi ada bentuk spinnernya. Kalau ini disebut dengan pulse loader. Ya, grid loader, ini clip loader. Nah, saya akan pakai dua ini aja nih, pulse loader sama grid. Ini pulse loader sama clip loader. Jadi akan saya pakai dua itu saja ya. Nah, untuk login ini saya akan ada animasi di sini nantinya menggantikan tulisan login ini ketika dia lagi proses mengambil username sama password ke server ya. Oke, kita coba ya. Jadi akan saya import. Saya akan pakai yang ini, yang pulse loader ini. Jadi saya import di sini pulse loader ya from gimana view spinner. Nah ini src pulse loader. Nah ini kita jadikan dia komponen ya teman-teman ya. Jadi kita tambahkan sini components. Nah, seperti ini. Ya, di sini saya namakan sama aja nih, pulse loader seperti ini, loader seperti ini. Nah, kita pakai nih. Di mana sih kita pakai tadi tombol ini ya? Oke, jadi ada dua ya, ada dua kondisi. Pertama dia menampilkan tulisan login ya, seperti ini. Yang kedua dia akan menampilkan loading nantinya teman-teman ya. Yang tadi pulse loader tadi. Nah, yang ini nih. Kalau dia dalam proses setelah ditekan ya. Oke, kita coba lihat dulu. Nah, ini ya. Ini dua-duanya nampil ya. Harusnya salah satu aja nanti ya. Nanti akan saya setting. Tapi saya akan kecilkan dulu. Ini kayak kebesaran pulse loadernya. Saya akan buat di sini di atas ini misalnya size ya. Size-nya saya akan buat misalnya 6px ya. Oke. 6 kali 6 pixel ya maksudnya itu ya. Di sini jadi saya tambah ya saya binding karena dinamis ya. Size titik 2 seperti itu. Nah, jadi kalau teman-teman lihat dia sudah kecil ya. Oke, bagaimana nampilnya bergantian ya. Oke, sekarang kita akan buat sebuah variabel is loading. Itu pertama nilainya false karena belum ditekan tombolnya. Ketika dia ditekan tombolnya itu, ini dia kan akan manggil yang submit data nih ya, method submit data ini ya. Nah di sini nih ya, method submit data berarti nanti yang variable tadi is loading tadi akan menjadi true ya teman-teman ya. Oke, dia akan ngambil, dia akan menghubungi ini URL ini, akan memasukkan username sama password, request dikirimnya data ke server, dan statusnya nanti akan di sini ya. Oke, ini dia sudah menuju show to do ya kalau dia sukses ya. Oke, berarti sebelum show to do nih akan saya ubah menjadi false kembali ya. Yang semula true akan saya jadikan false kembali. Nah, seperti ini. Ini kan true ya, loadingnya true ya. Jadi ini false. Atau kalau dia gagal ya akan masuk ke catch. Nah di sini nih akan saya jadikan false juga. Oke, seperti ini.
Maka nanti di sini ya teman-teman. Nah, ini kalau dia false ya. Kalau dia false, dia akan muncul login ya. Tulisan login. Tapi sorry. Tulisan login. Tapi kalau dia lagi true, berarti kan dia lagi proses loading ya, ngambil data ya teman-teman ya. Maka dia akan memunculkan spinner ini. Jadi ini VL saja nih. Karena kan di atas sudah ada PIP-nya di sini, selain dia false berarti dia true kan gitu ya. Oke, kita coba ya. Nah nih. Itu muncul ya. Oke. Username harus diisi, password harus diisi. Oke, kita coba isi salah. Nah, tuh muncul loadingnya. Oke, hilang lagi ya setelah selesai. Oke, sekarang kita coba isi benar biar bisa masuk ke show to do, menampilkan to do 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, muncul loadingnya. Oke, nah di sini saya akan buat loading juga nih sebelum menampilkan ini tadi ya. Jadi kalau teman-teman lihat kan, nah tuh ada tulisan data kosong. Nah itu sebetulnya bagusnya kita tampilkan loading juga ya teman-teman ya. Oke, nah tapi saya akan pakai jenis yang ini nih, namanya clip loader. Oke, itu di mana ya? Di show to do ya. Jadi loginnya sudah sukses, kita tinggalkan, saya tutup. Saya akan ke show to do ya teman-teman ya. Nah, show to do itu nanti akan saya import juga ya, from ya, from view. Ini harusnya saya tulis dulu ya. Tadi clip ya, clip loader, view spinner, src. Oke, clip loader. Oke, kita jadikan komponen juga sama kayak tadi ya teman-teman ya. Komponen seperti ini. Nah, di sini clip loader. Nah, kita akan pakai nih. Sebelum dia di sini kan ada, kalau dia datanya lebih dari 0 berarti dia ketemu ya teman-teman ya. Oke. Di sini akan saya buat sebuah variabel sama kayak tadi ya. Is loading nilai defaultnya false. Oke. Lalu ketika dia mau show to do's di sini ya, kita ubah menjadi true ya, dan dia akan menghubungin servernya. Di sini nanti ada dua kondisi ya teman-teman. Di sini dia kalau dia dapat nilainya ya teman-teman ya, kalau dia dapat nilainya berarti nanti dia akan jadi false kembali ya. Saya buat di sini ya, this is loading menjadi false. Nah seperti ini ya. Kalau dia sudah dapat nilainya ya, dia akan letakkan di result ya. Oke. Sekarang kita coba nih di sini ya. Nah, saya akan tambahkan satu div lagi ya. Oke. Di sini nanti akan berisikan clip loader seperti ini ya teman-teman. Oke. Nah, tapi ini kalau saya tidak kasih if, dia langsung muncul ya teman-teman ya. Nah, tuh. Oke, saya akan buat dia ukurannya minimal aja ya teman-teman ya. Nah, supaya dia ke sini. Nah, nih. Jadi kalau dia masih loading ya, jadi di sini p if is loading, maka dia akan muncul animasi spinner tadi ya teman-teman ya. Oke ya, nah tuh ya. Oke, nah ini ini agar dia berhubungan ya teman-teman ya. Jadi saya buat di sini VLS
if ya. Oke. Nah, itu ya. Oke, kalau sudah selesai nanti dia hilang tuh loadingnya. Oke ya. Is loading. Dan kalau datanya kosong ya. Oke, kalau saya delete semua teman-teman ya. Tuh ada loadingnya tuh ya. Data duduk kosong. Kalau saya add ya. Ini task 1. Ini task 1. Nah, ini harus ada animasi juga. Jadi kayak tadi nge-freeze ya, kayak nggak ngelakuin apa-apa ya. Padahal ada proses di belakangnya ya. Nah, nih, oke ya. Kalau saya tambah lagi. Tadi ditampil sudah sukses ya teman-teman ya. Sudah sukses, tinggal ditambah ini. Saya akan buat loading juga. Jadi konsep sama kayak login ya. Loading, login. Jadi hampir sama ya. Jadi lidah saya terpletot-pletot. Loading, jadi sama prosesnya kayak login ya. Nanti ada animasi di tombol tambah ini ya. Kalau ditampil data sudah sukses ya. Sudah ada proses loadingnya ya. Oke, sekarang kita coba ke suatu sukses. Saya tutup aja ke tambah data nih. Nah, ini sama ya teman-teman ya. Jadi saya akan import ya. Import namanya tadi pulse ya. Saya akan pakai impulse loader ya. Saya ambil di view spinner. Nih ya. src, oke. Pulse loader. Oke, kita jadikan dia komponen. Ya. Nih. Pulse loader. Nah, seperti ini. Oke, kita butuh dia SAS ya. Kita jadikan dia data. Ya, loading juga, is loading. Kita buat dia false defaultnya ya. Dan SAS-nya kita buat sama kayak tadi, kecilnya 6 px ya. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita coba. Kita letakkan di tombol tambah ini nih. Jadi ada dua ya. Statusnya menampilkan tulisan tambah dan akan menampilkan loading ya. Di sini nanti pulse loader. Nah, nih. Sorry, SAS-nya SAS. Oke, kita coba nih. Add. Nah, nih. Ya. Oke, jadi di sini ada is loading ya. Is loading itu nanti waktu dia add di sini akan saya ubah menjadi true ya. Oke, lalu dia akan kirim data, dia akan ngepost data request. Nah, di sini nanti kalau dia sukses ya teman-teman ya. Oke, di sini nanti kalau kita coba, nah nih dia kirim ini ya, dia kirim validasi juga ya. Oke, berarti di sini kita akan buat dia menjadi post kembali, is loading ya. Jadi post ya. Setelah selesai, begitu juga kalau ada kejadian error juga itu berarti kan sudah selesai juga teman-teman ya. Nah, di sini saya akan jadikan dia post juga nih. Oke. Nah berarti nanti di sini tinggal kita atur if is loadingnya post, dia akan muncul ya. Di sini nanti else ya, gitu ya. Oke, muncul dulu. Oke, saya coba tambah task 3. Task 3 itu muncul loadingnya. Oke, nah sekarang edit ya.
teman-teman ya. Nah, itu kan ada kayak nge-press juga ya teman-teman ya, kosong tiba-tiba muncul gitu ya. Bagusnya sih animasi ya teman-teman ya. Animasi apa ya? Animasi titik-titik itu aja ya. Saya akan pakai ya, pulse ya. Itu di add sudah, login sudah, kita tutup. Itu di edit to do ya. Nah, di sini nih. Jadi di sini akan saya import juga lagi ya teman-teman ya. Import pulse ya, pulse loader from view spinner src pulse loader. Nah, ini ya. Kita akan jadikan dia komponen, teman-teman. Di sini saya letakkan di bawah prop saja, components. Ini oke. Pulse loader ya. Oke. Nah, sekarang saya akan buat ya, ada dua ya nanti teman-teman ya. Ini ada this is loading 1 ya. Ada dua loading nanti, loading dia menampilkan sama loading di update ya. Ini force. Saya akan menampilkan dulu. Sorry, kalau ada disnya ya. Is loading 1 force ya. Nah, di sini nanti menampilkan di mana ya? Find to do ya. Berarti di sini nih. Nah, ini ya. This is loading 1 jadi true ya. Oke, dia kirim, cari data. Oke, di sini nanti akan selesai. Saya letakkan di bawah saja, berarti this is loading 1 menjadi post kembali. Nah, seperti ini. Oke, kita coba selesaikan dulu ini ya. Nah, ini nih. Jadi saya akan buat di sini ada kayak pulse loader nih. Oke, ini ada SAS-nya enggak ya? Kita buat SAS-nya ya. SAS sama kita buat 6 px ya. Oke, di sini saya buat SAS-nya dinamis ya. SAS seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini ya. Dia akan muncul ya. Saya akan himpit aja ya, himpit dengan div ya. Di sini supaya dia ya, saya kasih kelas di sini ya. Kelas W-nya max ya, sesuai dengan ukuran isinya ya. Nah, seperti itu. Nah, tapi kalau ini dia P if is loading 1 ya, dia akan muncul. Dan ini jadi VLs-nya ya. VLs-nya letakkan di belakang aja nih. Bisa nggak? Oke, tuh. Nah, tuh ya. Jadi agak cakepan dikit ya. Kita coba lihat. Tuh ya. Ada animasi dulu tuh. Oke, sama nih. Jadi ini juga nih saya akan buat di sini, di mana di keterangan ini ya. Dan di sini juga akan saya buat VLs-nya. Oke, seperti itu. Cakep ya. Oke, downnya juga ya. Downnya juga ini ya, nilainya ya. Oke, saya akan coba nih. Di mana ya? Di sini ya. Oke, di sini nih. Oke. Nah, di sini menjadi label down. Oke, di sini akan menjadi
view else-nya ya. Apakah dia tercek atau enggak nantinya ya. Oke, kita coba. Oke, ya. Nah, kita sudah membuat animasi ketika dia tampil data. Oke. Oke. Begitu juga nanti waktu kita update nih. Dia langsung muncul saja yang enggak ada proses. Nah, ini nanti sama ya, teman-teman. Ini saya akan buat login animasi loadingnya di tombol ini aja ya. Oke, jadi berarti saya akan butuh is loading yang kedua, is loading 2 ya, untuk tombol update ya. Oke, berbeda ya. Kalau itu tadi di pan to do, nah kalau ini di submit data ya. This is loading 2 jadi true ya, yang semula jadi false ya jadi true. Nah, sorry, yang ini ya, true. Nah, di sini dia akan put kirim data, then oke, di sini akan selesai ya. Kalau dia berjalan baik, akan selesai di sini. Jadi false kembali ya. Dan kalau dia ada kesalahan alias ada validasi yang dilanggar, data yang dikosongkan di sini juga akan dimunculkan. Akan menjadi false juga ya. Oke. Nah, di mana tombol tadi? Nah, nih update nih. Ya. Oke, saya coba nih update. Gimana ya tombolnya? Oke. Nih saya pakai span ya. Ini pakai span. Oke. Dan sini saya pakai pulse loader aja. Oke. Oke. Tapi ada size-nya ya. Size. Nah, tuh. Oke. Sekarang di sini kalau dia pip ya. Pip nilai is loadingnya false untuk 2 akan tidak akan ditampilkan update, tapi kalau dia nilai is loading 2-nya true akan ditampilkan pulse ya. Oke, kita coba ya. Oke, ini saya coba yang ini nih. Tidak muncul. Harusnya muncul ya teman-teman ya. Kita coba lagi ya. Tuh, dia langsung. Oh, ini is loading 2. Sorry ya teman-teman ya. Oke, kita coba yang ini ya. Oke, itu dia muncul. Oke, sudah sukses ya. Sudah sukses semua. Tapi kalau untuk edit, untuk delete, kita pakai yang ini aja nih. Loading yang ini nih. Ya, kita coba nih. Ya. Nah, kan ada loading itu ya. Jadi cukup kita pakai untuk yang show to do tadi ya. Ya, baiklah teman-teman. Jadi saya coba buat kesimpulannya ya. Tadi saya menambahkan sini untuk validasi kalau dia kosong ya. Kebetulan di layar HP sudah ada validasinya ya. Jadi saya tambahkan juga ada loading di dalam tombol login ini ya. Jadi kalau saya masukkan yang salah, nanti akan muncul proses seperti itu. Begitu juga begitu juga waktu saya masukkan data yang benar juga untuk username-nya ya. Jadi sebelum dia pindah ke halaman selanjutnya, dia akan munculkan dulu loading. Nah, gitu. Dan waktu kita tampilkan yang ini ada loadingnya juga nih ya. Dan waktu saya tambah data misalnya task 3 nanti di tombol tambahnya ada loading juga. Oke, menandakan lagi proses ya. Begitu juga waktu saya mau edit nih, ada loading juga, menandakan lagi proses gathering data. Waktu saya update di tombol juga ada loading juga, menandakan lagi proses update ya. Dan teman-teman waktu saya delete nanti ada loadingnya juga di sini. Nah, tuh menandakan dia menampilkan kembali datanya ya. Oke teman-teman, begitulah yang ingin saya jelaskan pada pertemuan kali ini. Di video kali ini saya menggunakan view spinner untuk proses loadingnya.
di form login, di add, ditampil, di edit, dan di delete data menggunakan project yang sudah ada ya, project yang waktu saya bahas mengenai Axios ya, dan mengenai Vuex. Oke, itu saja teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.